(1922) Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Paridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu, nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut, sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu, jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Mahkamah Konstitusi membuka peluang untuk menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia maju ke dalam sidang sengketa pemilihan Presiden 2024. Sebagaimana permintaan pemohon pasangan calon nomor urut 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Oleh karenanya jika dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Hal ini sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim, kata Soehartoyo dalam sidang lanjutan, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, sehingga nanti kalau dihadirkan mahkamah yang memerlukan, maka para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ungkap Ketua MK Soehartoyo. Harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat musyawarah hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Kemudian dari Bawaslu ini yang buktinya ada yang nomor 2 ini bukti PK1 sampai dengan PK194 ya Pak. Tadi agak miss soal pengesahannya. Nanti catatan-catatan nanti bisa dicek Pak, karena banyak sekali ini, ada 84
catatan. Dalam waktu yang sama keterangan tersebut disanggah kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming selaku pihak terkait melalui kuasa hukum mereka, Otto Hasibuan, meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh. Otto mengatakan, mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan, dengan pertimbangan tidak ada relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini, ungkap Otto Hasibuan. Yang mulia, Pak Otto, ya. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori incumbit probatio. Barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus beberapa bukti yang ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Magdir, yang mulia. nanti kami pertimbangkan semua itu. Baik, saya kira sudah cukup semua. Mohon izin yang mulia, pihak termohon. Apakah kami termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti yang mulia? Masih. Terima kasih. Silakan. Yang mulia. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Semoga dapat dikabulkan. Tadi juga pihak 03 mendukung argumen kami. Karena kenapa ini penting? Karena inilah nanti mengungkap semua tabir-tabir. Kalau tadi ditanyakan kenapa tidak kita yang menghadirkan, nah, kita tidak punya kemampuan menghadirkan mereka. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran bansos, dan kita juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam soal bansos yang menyangkut 496,8 triliun itu disalurkan. Sejauh mana automatic adjustment yang 50 triliun itu juga disalurkan. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal, disebut actore incumbit probatio. Percaya diri dengan senang hati. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, fine-fine aja buat kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan. Seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti
ada keputusan dari MK. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga.